Hilirisasi tahun ini ada 18 proyek hilirisasi prioritas 2026. 18 proyek ini akan ciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas. Sebuah berita gembira baru saja disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Berita gembira itu merupakan percepatan proyek hilirisasi yang berpotensi menciptakan sekitar 276.000 lapangan kerja baru. Ini artinya jutaan tenaga kerja bakal terserap melalui proyek hilirisasi. Ada 18 proyek hilirisasi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo pada 2026 ini, yakni industri smelter aluminium dari bahan baku boksit, industri stainless steel lab dari bahan baku nikel, industri oleoresin atau pala, industri filet tilapia dari ikan tilapia, modul surya integrasi dari boksit dan silika, industri DME atau gasifikasi batu bara, serta industri copper rod, wire and tube atau katoda tembaga. Kemudian ada industri oleofood dari kelapa sawit, industri keregenan dari rumput laut, industri bioaftur dari minyak jelantah, industri aspal buton, industri besi baja dari pasir besi, dan industri nata de coco dari kelapa. Selain itu ada pula industri tepung kelapa, industri mangan sulfat, industri chemical grade alumina, industri klor alkali plant dari bahan baku garam, serta oil storage tank dan kilang minyak. Dari daftar proyek hilirisasi itu terlihat bahwa hilirisasi yang diprioritaskan Prabowo tidak hanya menjangkau bahan baku yang berasal dari mineral dan energi, tetapi juga dari sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya pertanian. Bahkan minyak jelantah yang sudah tidak terpakai pun ternyata masih bisa diolah untuk menjadi bioaftur, bahan bakar pesawat udara. Sebelumnya, seperti yang pernah kami tayangkan beberapa waktu lalu, minyak jelantah bekas pakai program makan bergizi gratis atau MBG sudah banyak yang diekspor ke Singapura untuk digunakan sebagai bahan baku bioaftur maskapai penerbangan Singapore Airlines. Kini dengan diprioritaskannya proyek hilirisasi, maka yang bisa diekspor ke Singapura dan negara lainnya sudah dalam bentuk bioaftur yang siap digunakan. Untuk 18 proyek hilirisasi yang diprioritaskan itu, Prabowo siap mengucurkan dana sebesar 618 triliun rupiah. Hilirisasi tahun ini ada 18 proyek hilirisasi prioritas 2026. Industri smelter aluminium, industri stainless steel slab, industri oleoresin, industri ikan filet tilapia, modul surya terintegrasi, industri gasifikasi batu bara, industri copper rod, wire and tube, industri oleofood, kelapa sawit, industri karaginan, rumput laut, industri bioaftur dari jelantah, industri aspal, industri besi baja, industri nata de coco, MCT, dan tepung kelapa. Dari kelapa kita akan bangun kilang minyak. Masa minyak kita kirim keluar ke kilang minyak, habis itu kita import lagi, ya kan? Industri mangan sulfat, industri chemical grade alumina, industri klor alkali plant, oil storage tanks. 18 proyek ini akan ciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas dengan investasi rupiah 618 triliun. Ini tahun ini akan kita mulai. Penguatan hilirisasi ini menurut Prabowo dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan pembiayaan dan investasi dalam negeri, termasuk melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, sehingga Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada upaya mencari investasi ke luar negeri. Dengan beragamnya sumber daya lokal yang akan dihilirisasikan, semakin terbukti bahwa Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang tidak terbatas. Selama ini, sumber daya alam Indonesia diekspor ke luar negeri dalam bentuk mentah dan diolah oleh negara pengimpor hingga menjadi produk siap pakai. Produk jadi itu kemudian diimpor atau dibeli lagi oleh Indonesia dengan harga yang cukup tinggi, sehingga rakyat Indonesia pun tidak tahu bahwa produk-produk yang diimpor dari luar negeri itu pada mulanya berasal dari Indonesia. Dengan adanya hilirisasi yang diprioritaskan atau dipercepat, maka dalam waktu dekat bangsa Indonesia bisa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang sudah tersedia di bumi pertiwi ini. Bukan hanya devisa negara yang akan berlipat ganda dari proyek hilirisasi ini, tetapi juga penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Dengan demikian, cita-cita Prabowo untuk menjadikan bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dapat segera menjadi kenyataan. Proyek besar yang diinisiasi Presiden Prabowo ini tentu harus didukung oleh seluruh elemen bangsa.
karena hasilnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia hingga masa-masa yang akan datang. Masa-masa yang jauh melampaui masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Namun bisakah bangsa Indonesia terus bersatu dan kompak membawa negeri ini menjadi negara maju sesuai visi Indonesia Emas 2045? Semoga. Men of our time.